Kalian, sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Amin. I will soar with you above this storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above this storm. Yes, I will. For you are king over the flood. I will be still and know that you are God. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun dan kapanpun kalian beribadah. Di tahun yang baru ini, kiranya kita bisa tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita di setiap langkah kita. Mari kita pujikan suatu pujian yang menunjukkan iman kita di setiap langkahku. Mari kita pujikan dengan serius, kita mau benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah ini, dalam kehidupan kita juga. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Nya sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Kita percaya, ku percaya kau Tuhan atasku, serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Kita percaya, ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di
Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami masih bisa beribadah di tahun yang baru ini ya Tuhan. Itu semua hanya karena rahmat-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin datang di hadapan-Mu, kami ingin meminta pengampunan dari Engkau saja ya Tuhan. Kami tahu kami adalah orang yang berdosa, kami adalah orang yang selalu mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati tiap-tiap kami supaya bisa semakin peka terhadap suara-Mu, agar kami mengetahui apa yang kami harus perbaiki ya Tuhan dalam perilaku kami, dalam pikiran kami, dan lain-lain ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami semua ya Tuhan. Tolong ampuni dosa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus sajalah kami berdoa. Amin. Sebagai manusia yang berdosa, sebenarnya upah kita itu adalah maut. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang gratis tapi mahal, dosa kita itu udah diampuni. Mari kita membawa hati kita yang udah diampuni tersebut untuk membaca berita anugerah dari Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena dosa kita telah diampuni secara cuma-cuma, marilah kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru agar hidup kita itu bisa semakin sesuai dengan kehendak Tuhan yang diambil dari Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Petunjuk hidup baru. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Meskipun kita berkali-kali mengkhianati Tuhan, kita berdosa, Tuhan selalu setia kepada kita. Kalau ada dari kalian yang mungkin sekarang sedang jauh dari Tuhan, biarlah pujian ini jadi reminder agar kita bisa kembali lagi kepadanya. Mari kita pujikan kembali. Mari kita pujikan dengan semangat. Kita ingin kembali ke hadirat Tuhan. Tuhan selalu ada bagi kita, Tuhan setia kepada kita. Mari kita kembali kepadanya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu bersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Mari kita pujikan dari awal lagi dengan semangat. Kita nyanyikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia bagi kita terus. Dan tangannya selalu tersedia untuk kita, untuk membantu kita dalam segala masalah hidup kita. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali
Setelah kita memuji nama Tuhan kita, mari kita merefleksikan diri kita. Siapa sih kita ini? Kok Tuhan itu mau belani mati buat kita? Jawaban sebenarnya ya kita bukan siapa-siapa. Tapi simply karena Tuhan memang mau menyelamatkan kita secara cuma-cuma. Itulah anugerahnya. Maka dari itu mari kita pujikan Who Am I. Mari kita pujikan dengan serius. Kita mau menanyakan kepada Tuhan, siapa sih diri kita? Kok Dia mau menyelamatkan kita? Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to fill my heart? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way and ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that this voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Shalom, selamat pagi teman-teman Westlight Community. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam peribadahan pada hari Minggu ini. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kita dan juga menyertai kehidupan kita, sehingga kita terus boleh berjumpa setiap minggu meskipun dalam kondisi online, tapi kita segera akan berjumpa di dalam ibadah onsite. Ya, mari kita mau belajar firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami semuanya, secara khusus untuk rekan-rekan Westlight Community dimanapun mereka berada. Tuhan juga memelihara dan menyertai senantiasa, khususnya di masa-masa pandemi ini. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu menunjukkan hati kami hanya kepada Tuhan saja, karena harapan kami, kehidupan kami hanya berpusat kepada Tuhan yang menciptakan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar ketika kami mau belajar firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi hati pikiran kami, khususnya untuk teman-teman Westlight, supaya kami bukan saja mengerti firman Tuhan, tapi boleh mempraktekkan secara nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah dalam lindungan Tuhan. Ya, kita lihat sekarang di dalam Mazmur 91
Ya, ayatnya itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16 ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Nah, saya tidak membacakan secara keseluruhan ya, karena waktu. Nah, saya harapkan teman-teman bisa membaca dahulu bagian ini ya, bisa di-pause sebentar, baca dulu. Nah, nanti kita akan teruskan. Ya, kita akan bahas bersama-sama ya di dalam bagian ini. Nah, di dalam Mazmur 91 ini adalah satu bagian yang sangat terkenal sekali, khususnya pada masa awal-awal dari pandemi COVID-19 yang lalu ya. Mulai tahun 2020 itu ketika pandemi mulai merebak, mulai beberapa bulan, 1-2 bulan, 3 bulan kemudian, wah, kondisi keadaan penyakit ini kok tidak semakin membaik, tapi semakin meluas sampai seluruh dunia ya. Dulu asalnya dari satu negara, kemudian merembet ke beberapa negara, bahkan sampai di Indonesia. Kemudian ditunggu, mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan bisa diatasi. Tapi rupanya bertambah banyak dan bertambah banyak juga korban yang meninggal karena COVID ini. Sehingga Mazmur 91 waktu itu banyak gereja-gereja, banyak hamba-hamba Tuhan yang memakai ayat ini untuk supaya orang-orang Kristen ya itu tidak menjadi takut. Orang-orang Kristen memiliki pengharapan, orang-orang Kristen memiliki kekuatan untuk menghadapi pandemi atau COVID ini ya. Nah, kalau kita perhatikan memang di sini bahwa bagian firman Tuhan ini memberikan suatu pemahaman tentang superioritas dari Allah. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Nah, Allah yang mengatasi segala kesulitan, segala perkara ya. Khususnya hal-hal yang tidak kita senangi, tidak kita sukai di dalam kehidupan kita, yang bisa terjadi dalam kehidupan diri kita ya. Umpamanya di dalam ayat 3 dan ayat 5 di sini ya. Tuhan bisa melindungi kita. Tuhan bisa menghindarkan kita dari rencana dan perbuatan jahat. Katakan di dalam ayat 3 itu sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Jadi siapa yang burung mana yang suka masuk perangkap atau masuk jebakan ya. Nanti dia bisa dibunuh, dia bisa dikurung, nah seterusnya. Pasti nggak suka ya. Nah, itu adalah rancangan jahat bagi orang-orang tertentu ya. Maksudnya itu wah, dirinya nanti akan dijebak oleh orang lain ya, menjadi perangkap bagi dirinya. Kemudian di dalam ayat 5 juga dikatakan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam ya. Pada malam hari itu seringkali ada tindakan-tindakan kejahatan, umpamanya pencurian, perampokan ya. Ya memang siang hari juga ada, tapi lebih banyak dilakukan pada malam hari ketika orang tidak sadar, mungkin orang tidur, mungkin orang berjalan di dalam kegelapan ya. Ya, di dalam kegelapan malam itulah ada begitu banyak bahaya, dan juga ada binatang-binatang malam ya. Nah, itu juga sangat membahayakan. Kemudian juga dalam ayat 5 bagian B dikatakan kau tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Maksudnya Maksudnya itu adalah serangan ya. Kalau orang memanah itu begitu cepat sekali, orang kadang tidak sadar ya, tidak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba ada panahnya. Dulu kan nggak ada senapan ya, tapi pakai panah itu cepat sekali dan bisa menjadi serangan yang mendadak ya. Mungkin itu sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang membuat orang menjadi takut, menjadi gentar ya. Nah, sehingga orang-orang dikatakan dalam bagian ini Tuhan menghindarkan kau, tidak usah takut kepada hal-hal itu. Kemudian juga
Tuhan juga melindungi kita dari apa? Dari penyakit. Ayat 3 tadi, bagian B dikatakan apa? Dia akan melepaskan kau dari penyakit sampar yang busuk. Ya. Nah, penyakit sampar pada waktu itu adalah penyakit yang sangat ditakuti, sehingga orang merasa gentar kalau menghadapi itu semuanya. Juga di dalam ayat yang ke-6, ya, di situ katakan apa? Dikatakan bahwa kau tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ya. Nah, ini merupakan penyakit-penyakit yang tersembunyi, penyakit-penyakit yang tidak diketahui seperti COVID yang kemarin itu. Wah, para ahli bingung. Wah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Mereka berusaha mencari penangkalnya, mencari obat untuk bisa mengobati. Sampai tahun-tahun ini baru keluar vaksinnya, keluar obat-obat yang kira-kira bisa meringankan gejalanya dan seterusnya, ya. Jadi itu ada keadaan penyakit yang sangat misterius, ya. Kemudian dikatakan juga di ayat 6, ya. Juga engkau jangan takut terhadap apa? Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini penyakit yang sangat cepat penularannya, sehingga banyak orang bisa tertular. Nah, ini yang dipakai oleh orang-orang pada awal-awal pandemi kemarin, ya. Nah, ini lihat, Tuhan sendiri yang akan tolong kita, jangan kita takut terhadap pandemi. Nah, kadang-kadang kita bisa supaya kita ini supaya memiliki kekuatan, memiliki keberanian untuk melanjutkan kehidupan, ya. Tidak ada salah, tetapi hati-hati jangan sampai kita ini terjebak kepada hal-hal yang mungkin tidak seperti itu yang Tuhan maksudkan, ya. Jadi terhadap penyakit Tuhan lindungi kita. Kemudian juga apa? Tuhan melindungi kita dari apa? Dari malapetaka, dari bencana. Ayat 10 dan 11 coba lihat baik-baik, ya. Katakan ayat 9, ya. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Wah, ya. Jadi apa? Jadi tidak ada malapetaka, bahkan katakan tulah pun tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 10, ya. Tulah itu bencana. Jadi jangan takut, kau akan dibebaskan dari bencana, dari malapetaka, dari masalah, ya, dari kecelakaan, kehancuran, ya. Jadi kita seringkali dikuatkan supaya apa? Supaya kita tidak menjadi ketakutan di dalam hidup kita, ya. Rasa takut di dalam diri kita itu kadang-kadang juga ada gunanya, tapi kalau ketakutan terus, nah kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki satu kehidupan yang bebas, kehidupan yang penuh sukacita atau damai sejahtera, ya, kalau kita mengalami ketakutan yang begitu besar, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen itu akan diluputkan dari bencana kalau kita mengalami kesulitan? Terus ada orang mengatakan, oh ya, imanmu itu kurang kuat, ya, kamu itu tidak sungguh-sungguh di dalam ibadahmu dan seterusnya, ya. Nah, tetapi sebenarnya tidak semua bencana, tidak semua kesulitan yang kita hadapi itu karena apa? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan, ya. Kalau kita lihat baik-baik di dalam Alkitab, ya, seluruh tokoh-tokoh Alkitab itu selalu mengalami kesulitannya sendiri. Coba perhatikan Musa, dia harus lari dari Mesir, ya. Dia harus masuk ke padang belantara. Karena dia dikejar-kejar, sebetulnya dia membela bangsanya, tapi dia membunuh orang Mesir. Akhirnya dia dikejar, ya. Demikian juga Yusuf. Yusuf harus masuk ke perigi ke sumur, ya, karena iri hati dari kakak-kakaknya. Dia akhirnya dijual jadi budak. Setelah jadi budak, dia sebetulnya sudah bekerja dengan baik, dengan menjaga kesucian, kekudusan dirinya, dengan tidak melakukan dosa terhadap istri Potifar. Tetapi apa yang dia alami? Dia justru difitnah dan dimasukkan di dalam penjara. Ya tentu kehidupan yang tidak enak. Pasti ada
kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang membuat orang itu tidak nyaman. Bahkan ya kalau kita lihat Tuhan Yesus pun yang sudah begitu sempurna untuk menjalani kehidupan sebagai manusia yang taat kepada Bapaknya, juga harus apa? Disiksa, bahkan disalibkan, mati di atas kayu salib, dihukum mati. Ya. Jadi bukan berarti kita itu pasti tidak, kalau sudah jadi orang Kristen itu tidak akan mengalami masalah, hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita menghadapi itu semua, bagaimana kita? Apakah kita ini ketakutan? Ya, nah, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena pertanyaan kedua adalah apakah perlindungan Tuhan ini, ya, karena di dalam Mazmur 91 ini adalah judulnya adalah perlindungan Tuhan, ya. Dan perlindungan Tuhan ini adalah untuk semua orang, ya. Siapapun juga pasti Tuhan lindungi. Nah, seringkali kita juga bingung, ya. Kalau demikian, kenapa ada orang yang mengalami kecelakaan, mengalami bencana, mengalami masalah, mengalami kesulitan dan seterusnya, ya. Nah, kita lihat baik-baik di sini bahwa siapa yang mendapat perlindungan Tuhan, ya. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang pertama, ya, dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa, ya. Apa yang dimaksud dengan orang yang duduk dalam lindungan yang kuasa? Nah, kita bisa melihat di dalam Mazmur, ya. Mazmur pasal 1 ayat 1, ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, katakan ini apa? Orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk itu bukan sekedar cuma duduk di kursi, duduk di bangku gitu, ya. Maksudnya itu tinggal di dalam kehidupan orang-orang pencemooh. Nah, orang-orang seperti itu ada orang yang berbahagia. Menurut Mazmur pasal 1 seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 1 tadi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Maksudnya apa? Bukan duduk saja, tetapi apa yang tinggal di dalamnya, yang sungguh-sungguh boleh taat kepada Tuhan, ya, kepada yang maha tinggi itu adalah Allah sendiri. Jadi apa? Hidupnya selalu di dalam kehidupan yang berinteraksi dengan Tuhan. Kemudian dikatakan di bagian yang B dikatakan yaitu orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maksudnya apa? Bermalam itu sampai tinggal, sampai menginap gitu, ya. Artinya apa? Dia itu ada di dalam Tuhan, di dalam rumah Tuhan, ya. Bukan berarti sekedar di gereja saja rumah Tuhan, ya, tetapi artinya ada di dalam lingkup akan anugerah Tuhan. Nantiasa dia akan tinggal di dalamnya, ya. Kemudian juga di dalam ayat 9 dikatakan yang maha tinggi ialah kau buat tempat perteduhan. Orangnya apa? Yang terus-menerus boleh datang kepada Tuhan, ya, baik suka maupun duka. Jadi jangan menjadi orang yang cuma datang kepada Tuhan, datang ke gereja, datang kepada hamba Tuhan untuk didoakan kalau apa? Oh, mau ujian, ya. Oh, kalau ada orang di rumah yang sakit. Oh, kalau ada kesulitan yang sedang kita hadapi, ya. Seringkali banyak orang-orang Kristen seperti itu. Dia hanya menganggap Tuhan itu sebagai apa? Sebagai seperti ATM. Kalau kita butuh duit, kita ke ATM, ambil duit, gitu, ya. Jadi kita seperti memperlakukan Tuhan seperti itu. Bukan memperlakukan Tuhan sebagai apa? Sebagai Allah yang Maha Kuasa, di mana kita boleh berinteraksi di dalam kehidupan kita, di dalam firman Tuhan, di dalam doa kita kepada Tuhan, ya. Bahkan kalau kita ke gereja, seringkali kita tidak ikut ibadah di gereja. Oh ya, sekarang kan online aja enggak, ya. Kalau kita lihat di YouTube-nya Westlight ini,
kadang-kadang tidak sampai 10 orang. Nah, di mana yang lain? Kalau ada Westok pada hari Sabtu juga seringkali hanya cuma beberapa orang saja. Nah, banyak kali seperti ini. Di jemaat juga sama. Ada orang yang telepon saya. Pak Edi, saya si A. Saya pikir, si A yang punya toko di Pasar Citraland itu ya? Oh, bukan. Nah, kebetulan namanya sama si A ya. Oh, aku itu siapa ya? Ya, saya pasti kenal lah satu persatu jemaat yang ada di gereja ini ya. Terus dia bilang, si A yang 5 tahun yang lalu Pak Edi pernah datang ke rumah saya mendoakan anak saya yang sakit waktu itu ya. Wah, saya baru ingat. Oh iya, itu si A yang ini ya, yang punya perusahaan di sini. Yang waktu itu anaknya sedang sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Waduh, dia susah sekali. Terus minta saya untuk mendoakan. Ya. Nah, tapi 5 tahun ini kok tidak pernah kelihatan dia ke gereja. Oh iya Pak Edi, saya sibuk sekali. Wah, jadi seringkali kita sudah melupakan Tuhan, kita sudah tidak lagi mau beribadah. Kalau ada kesulitan apa-apa baru telepon, baru minta tolong supaya doakan pada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, ini seringkali kita seperti itu ya. Jadi sebetulnya orang yang dilindungi Tuhan bukan berarti satu yang tadi, bukan berarti tidak pernah mengalami masalah ya, pernah mengalami masalah, tapi Tuhan tetap menyertai ya. Nah, yang keempat ya, kalau kita lihat siapa saja yang orang yang dilindungi Tuhan, ayat 14 ya. Ayat 14 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Luar biasa ya. Ayat 14 dikatakan siapa yang diluputkan ya? Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita melekat kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh kenal Tuhan? Kalau kita tidak mau baca firman Tuhan, kita tidak mau ikut ibadah, kita tidak mau sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, doa cuma minta nilainya baik, minta kalau sakit bisa disembuhkan, minta supaya orang tuanya nanti bisa jadi orang kaya, cuma itu yang diminta ya di dalam doanya. Ya, doa itu adalah bersyukur pada Tuhan. Doa itu juga merasakan bagaimana Tuhan menuntun, memelihara kita ya. Nah, dikatakan juga di sini orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Ya, mengenal bukan berarti cuma kita tahu, oh ya, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Ya, bulan lalu kita sudah memperingati Natal. Wah, kita tahu itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Dan itu bukan mengenal, itu tahu. Itu dalam pengetahuan. Mengenal ini adalah sebuah interaksi, sebuah kebersamaan. Kita mengerti benar-benar seperti sahabat karib gitu ya. Nah, kalau mau lebih tahu tentang mengenal itu, nanti musuh di dalam persekutuan doa itu akan menyampaikan ya pada hari Rabu, bukan Rabu ini tapi bulan depan ya, akan dilihat ya bagaimana sih mengenal itu yang disebut mengenal Tuhan ya, seperti seorang sahabat karib, bukan seperti cuma tahu ya, mungkin seperti saya ya, maksud mengenal tahu siapa, Andrew, ini Whitney, ini Angel gitu ya. Siapa? Anaknya papa ini, mama ini ya. Ya itu cuma sekedar tahu, tapi tidak mengenal benar-benar. Apa kesukaannya Andrew ini? Apa hobinya Whitney ini? Apa yang tidak disenangi oleh Angel? Ya, mesti tidak tahu, itu belum mengenal ya. Nah, makanya itu kita belajar untuk mengenal Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh memiliki satu hubungan yang begitu indah, satu hubungan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan seperti anak mengenal Bapa dan Bapa mengenal anak. Nah, itu seperti bersatunya Bapa dan anak.
Karena itu kita perlu memiliki kehidupan seperti itu, ya, penuh sukacita di dalam mengikut Yesus. Nah, jadi Tuhan tolong kita semuanya, ya. Kita bukan hanya minta dilindungi Tuhan, ya memang kalau kita mengalami kesulitan kita boleh datang kepada Tuhan. Tapi bukan sekedar pada waktu kesulitan saja, tidak hanya pada waktu kita mengalami sakit atau mau menghadapi ujian. Waktu Tuhan tolong saya, nilai saya bisa 100 jadi A gitu ya. Nah itu sulapan namanya ya. Nggak mau belajar ya nggak bisa. Kita belajar tapi kita berdoa supaya Tuhan tolong kita bisa belajar dengan baik, ya, dan kita boleh menghidupi kehidupan di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Tuhan akan lindungi kita, Tuhan peliharakan kita. Di sini apa? Dikatakan Allah sendiri bisa punya kuasa untuk apa? Untuk memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungimu, ya, di dalam segala jalanmu. Ayat yang ke-11. Allah itu berkuasa. Kenapa kita takut lagi? Ya. Nah, itu jangan kita merasa gentar, tapi kita juga memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, memiliki satu hubungan yang intim, yang baik dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui kehidupan kita di dalam persekutuan remaja, di dalam Westlight Community, Westlight Westalk, dan seterusnya. Supaya kita apa? Kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan. Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu dari kehidupan orang-orang berdosa yang seharusnya binasa. Tapi Engkau sungguh telah mengangkat kami menjadi umat Tuhan yang senantiasa dikasihi, disayangi. Meskipun kami harus menghadapi kesulitan dan tantangan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya teman-teman Westlight Community, supaya mereka juga boleh mendapatkan akan pemeliharaan perlindungan dari Tuhan dan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dan berserah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. When the oceans rise and thunders roar, I will soar. Teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebagai ucapan syukur kita dapat memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini. Dan jangan lupa, tiap hari Sabtu kita ada Westalk jam 5 sore via Zoom dan akan dibagikan di grup. Dan juga teman-teman jangan lupa buat selalu menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. See you di next ibadah minggu depan. Bye-bye.